Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Di laga ini saya membahas pertandingan Newcastle menghadapi Ipswich ya. Terlihat di laga ini Newcastle dengan formasi 4-3-3, Ipswich dengan formasi 4-2-3-1. Ada 3 pemain yang akan absen untuk Newcastle, sedangkan Ipswich di laga ini ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pemain ya. Klasemen sementara Newcastle masih berjuang di peringkat 5 ya. Peringkat 5 mencoba untuk menggeser peringkat 4 yaitu Nottingham Forest. Sedangkan Ipswich ini sudah pastikan degradasi ya. Jadi untuk laga ini nampaknya Newcastle akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemungkinan skor mungkin akan lebih dari 3 gol ya untuk laga Newcastle menghadapi Ipswich. Kemudian saya membahas pertandingan Chelsea menghadapi Everton. Chelsea dengan formasi 4-2-3-1. Everton di laga ini dengan formasi yang sama ya. Terutama Chelsea ini ada 5 pemain yang kena absen, sedangkan Everton ada 4 pemain. Klasemen sementara Chelsea peringkat 6, Everton berada peringkat 13 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar laga Chelsea menghadapi Everton nampaknya akan ada 3 gol ya di laga ini. Kemudian dari Bundesliga Jerman, di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayern Munich menghadapi Mainz. Setelah di laga ini Bayern Munich dengan formasi 4-2-3-1, Mainz di laga ini dengan formasi 3-4-2-1 ya. Tuan rumah Bayern di laga ini ada 6 pemain mereka yang akan absen, termasuk Musiala, sedangkan Mainz hanya 1 pemain saja. Klasemen sementara Mainz peringkat 6, Bayern Munich berada di puncak klasemen ya. Jadi untuk laga ini saya mengira Bayern Munich akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian untuk skor nampaknya akan ada 3 bahkan bisa lebih ya di laga ini. Kemudian saya membahas pertandingan Borussia Dortmund menghadapi Hoffenheim, tepatnya tuan rumah Hoffenheim menghadapi Borussia Dortmund. Hoffenheim dengan formasi 3-4-2-1, Dortmund di laga ini dengan formasi 3-1-4-2 ya. Tuan rumah Hoffenheim di laga ini sekitar ada 5, 6, 7 pemain yang akan absen, sedangkan untuk Dortmund ada 5 pemain. Klasemen sementara di mana tuan rumah Hoffenheim berada peringkat 15, sedangkan Dortmund berada peringkat 17. Jadi untuk laga ini nampaknya tim tamu Dortmund akan mampu meraih kemenangan di kandang Hoffenheim. Next selanjutnya saya membahas pertandingan Frankfurt menghadapi RB Leipzig. Terlihat laga ini Frankfurt dengan formasi 3-4-2-1, RB Leipzig dengan formasi 4-2-2-2 ya. Di laga ini tuan rumah Frankfurt ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan untuk Leipzig ada 4 pemain dari klasemen sementara di lanjut Bundesliga Jerman. Frankfurt peringkat 3, Leipzig peringkat 4 ya. Jadi untuk laga ini nampaknya akan ada 3 gol bahkan bisa lebih di laga Frankfurt menghadapi RB Leipzig ya. Jadi untuk laga ini mungkin akan banyak kejutan ya. Kemudian dari Liga 1 Prancis saya membahas pertandingan Strasbourg menghadapi Saint-Étienne. Strasbourg di laga ini dengan formasi 3-5-2, sedangkan Saint-Étienne di laga ini dengan formasi 4-3-3. Tuan rumah Strasbourg ada 1 pemain yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu ada 2 pemain. Dari klasemen sementara Strasbourg peringkat 7, Saint-Étienne berada peringkat 17 sementara. Jadi untuk laga ini walaupun bermain kandang nampaknya Strasbourg akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan saat menghadapi Saint-Étienne. Masih di Liga 1 Prancis, di laga ini saya membahas pertandingan Le Havre menghadapi AS Monaco ya. Le Havre dengan formasi 4-3-3, Monaco dengan formasi 4-2-2. Tuan rumah Le Havre di laga ini ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Monaco 2 pemain saja. Klasemen sementara Le Havre berada peringkat 16, sedangkan untuk Monaco peringkat 3 ya. Hanya selisih 1 poin saja dengan peringkat 2 yaitu Marseille. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol bahkan bisa lebih di laga Havre menghadapi AS Monaco. Selanjutnya dari FA Cup Inggris, di laga ini mempertemukan Crystal Palace menghadapi Aston Villa. Ini laga netral. Palace dengan formasi 3-4-2-1 ya, sedangkan untuk tim tamu Aston Villa dengan formasi bukan tim tamu ya. Aston Villa dengan formasi 4-4-1-1, ini laga netral Jadi untuk laga ini karena memang sebenarnya semifinal mungkin akan banyak kejutan ya. Nampaknya Crystal Palace cukup sulit untuk bisa ditumbangkan menghadapi Aston Villa ya. Selanjutnya dari final Copa del Rey, di laga ini mempertemukan Barcelona menghadapi Real Madrid di laga final. Barcelona dengan formasi 4-2-3-1, Real Madrid dengan formasi 4-2-3-1, formasi yang sama ya. Barcelona terlihat di laga ini ada 5 pemain mereka yang akan absen termasuk Lewandowski.
sedangkan Real Madrid ada 3 pemain ya. Walaupun Lewandowski mengalami cedera, tetapi saya melihat di laga ini nampaknya akan lebih dari 3 gol, nampaknya masih Barcelona ya ketimbang Real Madrid. Selanjutnya dari Liga Finland, di laga ini mempertemukan tuan rumah HJK Helsinki menghadapi Vasa VVS ya. Terlihat di laga ini HJK Helsinki peringkat 11, Vasa VVS peringkat 6. Tim yang diunggulkan itu HJK Helsinki bukan VVS, tapi saya mengira di laga ini VVS akan cukup sulit ditumbangkan ya, walaupun HJK Helsinki bermain kandang. Kemudian saya pergi ke Liga Portugal mempertemukan tuan rumah Vicente menghadapi Frances Sporting Frances ya. Vicente dengan formasi 4-3-3, Frances dengan formasi 4-2-2. Tuan rumah Vicente ada 1 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Sporting Frances berada di 1 pemain ya. Klasemen sementara Vicente peringkat 14, Frances berada di peringkat 18 juru kunci. Laga ini kemungkinan besar menurut PRC sendiri bisa berakhir di skor imbang. Berikutnya di laga Porto menghadapi Estrela, tepatnya tuan rumah Estrela menjamu tim Porto ya. Di laga ini Estrela dengan formasi 3-4-3, sedangkan Porto dengan formasi 3-4-3, formasi yang sama. Tuan rumah Estrela ada 1 pemain mereka yang akan absen, sedangkan FC Porto di laga ini itu ada 4 pemain. Klasemen sementara Estrela berada di peringkat 15 mendekati zona merah, sedangkan Porto berada di peringkat 4. Nampaknya mereka akan mencoba untuk meraih kemenangan untuk bisa menggeser Sporting Braga yang berada di peringkat 3. Untuk laga ini nampaknya masih di tim tamu Porto ya. Nampaknya Porto akan mampu meraih kemenangan di kandang Estrela. Kemudian dari Liga Belgia, Sporting Roy menghadapi FC Dender ya. Di laga ini terlihat Roy ada 1 pemain mereka yang akan absen, Dender ada 2 pemain. Klasemen sementara Sporting Roy berada peringkat 1, Dender peringkat 5. Saya mengira di laga ini nampaknya tuan rumah Sporting Roy akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Dender.